Seperti biasa teman-teman, hari ini saya sudah berada di lahan porang sore hari ya. Melakukan kontrol pengecekan tanaman porang, memastikan pertumbuhannya bagus, kondisinya juga aman, tidak ada yang terserang hama. Dan di kesempatan hari ini ada beberapa informasi yang akan saya sampaikan teman-teman. Ini terkait tentang bagaimana cara membuat pertumbuhan tanaman porang itu bisa menghasilkan batang yang super jumbo, pastinya diimbangi dengan hasil umbi produksinya yang besar juga. Sudah mulai muncul biji katak di setiap pertemuan tangkainya. Ini nanti kurang lebih 2 bulan lagi, jadi di bulan April, entah awal atau mungkin di akhir, pastinya sudah ada beberapa tanaman porang yang mulai dorman ya. Oke, kita lihat dulu sebelum nanti kita kasih tahu caranya seperti apa supaya tanaman porang di lahan teman-teman nanti yang pengen menanam menghasilkan batang ya, atau tumbuhnya batangnya besar-besar seperti ini. Oke, kita lihat sampai bawah teman-teman ya. Ini tadi habis turun hujan, mungkin sama ya cuacanya di daerah teman-teman. Seperti ini. Kalau teman-teman lihat memang dari ukuran batangnya juga cukup besar, tingginya kurang lebih ini 140 sampai 150 cm teman-teman. Kalau untuk tanaman porang itu yang terpenting bukan tingginya ya, tapi besaran batang. Karena kalau batangnya besar-besar seperti ini contohnya teman-teman. Jadi kalau batangnya besar-besar seperti ini, yang jelas nanti umbi produksinya yang dihasilkan di dalam tanah itu juga akan jauh lebih besar, bisa sampai 5 kilo bahkan lebih. Kita lihat bagian sana juga sama. Ada beberapa yang tumbang teman-teman. Bagian atas seperti ini ya. Ini tingginya ada yang nyampe 170 cm. Karena di sini kalau saya berdiri ini udah melebihi saya teman-teman. Nah ini batangnya juga super jumbo ya. Bahkan di bagian tanah ini udah ada retakan-retakan di sini. Ini menandakan sedang terjadi pembesaran umbi. Ini kalau saya bandingkan dengan tangan ya, jauh ya, tangan saya segini, dengan kaki aja juga jauh teman-teman, melebihi besar kaki saya ini. Itu juga sama. Dan bagaimana cara membuat supaya nantinya ya teman-teman kalau pengen menanam di satu lahan itu bisa besar-besar seperti ini. Yang pertama itu di pemilihan bibit teman-teman. Teman-teman bisa pakai bibit dari umbi ya. Jadi kalau pengen satu lahannya besar-besar seperti ini, teman-teman bisa pakai bibit dari umbi. Umbi yang dipilih ini bervariatif. Kalau pengen hasilnya besar ya yang jelas di atas 1 kilo. Namun di sini juga harus hati-hati karena biasanya kalau kita milih bibit yang lebih dari 1 kilo satu musim itu tumbuhnya tumbuh bunga teman-teman. Kalau sudah tumbuh bunga ini bisa diantisipasi, bisa dipotong supaya pertumbuhannya bisa menjadi batang dan daun seperti ini. Ini kemarin ada beberapa yang tumbuh bunga juga kita potong. Kalau teman-teman menghendaki pengen panen bunga ya dipertahankan juga nggak apa-apa. Jadi cara pertama jelas di pemilihan bibit ya. Jadi tidak ada ceritanya pertumbuhan seperti ini bibit dari katak. Jadi teman-teman jangan sampai salah tangkap informasi. Untuk pertumbuhan tanaman porang yang batangnya besar-besar seperti ini tidak ada ceritanya dihasilkan dari bibit katak. Jadi ini tanaman dari bibit umbi atau mungkin bibit dari katak dipertahankan 2-3 musim. Ini kondisinya hujan teman-teman. Saya berteduh di bawah tanaman porang ya. Oke, kita lanjut. Jadi kalau pengen teman-teman nanti di satu lahan
tanaman porangnya besar-besar bisa pakai bibit dari umbi kalau satu musim ya. Tapi kalau yang sudah menanam dari bibit katak ini bisa dipertahankan 2 atau 3 musim. Terus cara yang kedua teman-teman, ini di pengolahan lahan awal ya. Jadi pengolahan lahan itu menjadi faktor kedua selain pemilihan bibit. Kalau lahannya diolah dengan maksimal, jadi untuk satu lahan itu kalau pengen hasilnya maksimal harus dibuat segembur mungkin ya. Jangan sampai tanahnya padat terus langsung ditanami tanaman porang, karena meskipun bibit yang dipakai besar, kalau lahannya tidak gembur ini juga percuma teman-teman. Oke, semakin deras ini hujannya. Jadi yang kedua di pengolahan lahan, teman-teman harus mengolah lahan semaksimal mungkin. Kita percepat. Dan yang ketiga teman-teman, ini penggunaan pupuk. Jadi pupuk dasaran di awal penanaman, bibit ditaruh kasih pupuk itu kalau bisa ya. Jadi kalau bisa teman-teman pakai pupuk kompos, entah kotoran kambing atau mungkin kotoran sapi. Kalau dari saya sendiri, saran dari saya yang paling bagus itu teman-teman bisa pakai kotoran kambing. Difermentasi jauh lebih bagus, tanpa fermentasi juga nggak apa-apa. Contoh di lahan ini kemarin kita pakai pupuk kompos kotoran kambing tanpa fermentasi, dan alhamdulillah untuk pertumbuhannya juga lumayan bagus teman-teman. Oke, ini hujannya semakin deras, kita sambil jalan ya. Jadi itu tadi cara supaya di satu lahan itu pertumbuhan tanaman porangnya bisa menghasilkan batang yang besar-besar. Pastinya nanti hasil umbi produksinya juga besar-besar teman-teman. Nah, contoh seperti ini ya. Oke, kita coba naik bagian atas. Hujannya cukup deras teman-teman. Oke, nggak apa-apa. Nah, cukup subur. Biji katanya juga sudah mulai kelihatan banyak teman-teman. Oke, itu informasi di video kali ini, karena kondisinya sudah mulai turun hujan. Nampaknya saya harus pulang teman-teman ya. Dan disambung nanti di video selanjutnya. Apabila ada pertanyaan, monggo teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar ya. Dan selamat beraktivitas, sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.